kita pelan-pelan bahasnya supaya materinya terserap dengan baik. Nomor 81. Jika suatu negara menerapkan perekonomian tertutup, maka peran pelaku ekonomi yang tepat terdiri atas titik-titik. Oke, di sini kakak sudah siapkan 3 kotak ya. Memang kakak siapkan untuk sebetulnya kita sedang bahas apa sih? Nah, materi nomor 81 ini materi tentang pelaku ekonomi. Ada yang masih ingat pelaku ekonomi ini dulu dibahas di ekonomi SMA kelas 10 atau kelas 11 ya? Kalau nggak salah kelas 10 ya. Di sini ada kata-kata perekonomian tertutup. Berarti kakak tulis lagi nih. Di sini ada keywordnya. Keywordnya berupa kata tertutup. Sudah pelaku ekonomi, kemudian sistem ekonominya tertutup. Seharusnya teman-teman sudah bisa jawab nih soalnya nih. Perlu dijelasin nggak? Coba kita lihat ya opsinya ya. A. Pemerintah dan sektor luar negeri. B. Rumah tangga dan pemerintah. C. Importir dan perusahaan. D. Pemerintah, eksportir, dan perusahaan. Atau E. Rumah tangga dan sektor luar negeri. Ada yang bisa jawab? Kita bagi dua dulu ya. Tulisnya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin pelaku ekonomi, di sini kan ada sistem ekonominya dulu ya. Dia ada sistem ekonomi yang sifatnya terbuka. Lawannya berarti dia tertutup. Kemudian ciri yang paling gampang apa sih Kak? Perbedaan antara terbuka dan tertutup. Yang paling gampang adalah pada sistem ekonomi terbuka pastinya negara melakukan aktivitas perdagangan internasional gitu. Dari sini sudah dapat jawaban nih harusnya nih. Perdagangan internasional. Sedangkan di perdagangan internasional sendiri kan ada aktivitas apa yang utama? Ada aktivitas ekspor serta ada aktivitas impor. Sedangkan kalau tertutup gimana Kak? Sedangkan kalau tertutup dia tidak ada perdagangan internasional sama sekali. Artinya negara itu dia mandiri, baik dari sisi ekonominya maupun dari sisi politiknya. Dan yang kedua, ciri dari sistem ekonomi yang terbuka karena adanya perdagangan internasional, berarti akan ada yang namanya devisa. Gitu. Alat yang digunakan untuk melakukan transaksi di perdagangan internasional. Di tertutup bagaimana? Sama juga, karena tidak ada perdagangan internasional, berarti dia tidak ada devisanya. Karena ada devisa dan karena dia terbuka, berarti otomatis negara lain dia bebas melakukan investasi ke negara tersebut. Berarti akan ada investasi asing. Sedangkan kalau dia yang tertutup, ada nggak Kak? Di tertutup tidak ada. Dan yang terakhir, kira-kira apa ya ciri yang paling kelihatan? Tapi selain itu, tertutup meskipun dia tidak ada aktivitas perdagangan internasional, devisa ataupun investasi asing, dia akan ada dampak positifnya atau ciri positif, yakni tahan dari krisis global. Kalau krisis global itu kan dia krisis yang terjadi akibat dampak dari negara lain gitu. Misalnya kita banyak melakukan hubungan perdagangan internasional sama Singapura. Singapurnya resesi, kita pun terkena resesi. Nah, ini dampak positif yang tertutup. Sedangkan kalau yang terbuka pasti gampang kena krisis begitu. Sampai di sini paham ya, teman-teman ya? Paham, Kak. Nah, sekarang kalau kita lihat nomor 81, karena ada kata kuncinya tertutup, di sini berarti kita tinggal apa ya sebutannya, bisa kita eliminasi ya. Jawaban A ini kan ada sektor luar negeri, berarti pasti bukan. Jawaban C ada kata-kata importir, dia pasti bukan. Jawaban D ada eksportir, bukan. Jawaban E ada sektor luar negeri, bukan. Berarti lebih tepat jawabannya yang B, Kak. B. Gitu. Ini cukup mudah soalnya. Jadi kalau misalnya UTBK, kalau ini tidak dijawab akan sangat sayang gitu. Ini kalau nggak salah soal UTBK pernah keluar di tahun 2017 dengan sedikit modifikasi soal.